Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Gustiana SEMAK dengan NIDN 1104119101. Saya salah satu dosen program studi akuntansi di SD Nasional Banjarmasin. PDD UKT-PT ini dibuat sebagai pemenuhan syarat sertifikasi dosen tahun 2025 dalam bidang pengajaran. Ada beberapa mata kuliah yang saya ampu, salah satunya adalah mata kuliah komputer akuntansi. Mata kuliah komputer akuntansi ini disajikan pada semester 3 dengan kode AKT 0306 dengan bobot 2 SKS. Untuk deskripsi mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari pengantar aplikasi komputer, di mana mata kuliah komputer akuntansi ini mahasiswa dapat mengaplikasikan secara langsung pengolahan data akuntansi dengan menggunakan software akuntansi. Pada perkuliahan ini akan menyelesaikan beberapa kasus, diantaranya Excel kasus siklus 1, kemudian Excel kasus siklus 2, dan Mayop kasus siklus 3. Capaian pembelajaran untuk mata kuliah komputer akuntansi yang pertama ada di CPL 1, yaitu memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugas. Kemudian di CPL 2, menguasai pengolahan data keuangan. Di CPL 3, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi data dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. Untuk CPL yang keempat, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi data. Untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK 1 memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik dalam menyelesaikan tugas. Kemudian di CPMK 2, menguasai pengolahan data keuangan menggunakan aplikasi keuangan secara komputerisasi. Di CPMK 3, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi data dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok dalam mengaplikasikan aplikasi keuangan. Untuk CPMK 4, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi data melalui output aplikasi laporan keuangan. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliah atau sub CPMK, yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis bukti transaksi dan menginput ke jurnal umum menggunakan Microsoft Excel. Kemudian di sub CPMK 2, mahasiswa mampu merancang buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel. Kemudian di sub CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis output laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel. Di sub CPMK 4, mahasiswa mampu menginput dan menghasilkan data awal perusahaan, daftar nama akun, setting sistem presensi perusahaan, kode pajak, daftar rekanan, daftar item barang saldo awal, dan neraca awal menggunakan Mayop. Kemudian di sub CPMK 5, mahasiswa mampu menganalisis dokumen transaksi menggunakan aplikasi Mayop. Di sub CPMK 6, mahasiswa mampu menganalisis dokumen penyesuaian akhir. Di sub CPMK 7, mahasiswa mampu menganalisis output laporan keuangan menggunakan aplikasi Mayop. Adapun materi pembelajaran untuk mata kuliah komputer akuntansi, yaitu yang pertama menganalisis bukti transaksi dan menginput ke jurnal umum menggunakan Microsoft Excel, kemudian merancang buku besar, merancang neraca saldo dan jurnal penyesuaian, kemudian merancang neraca lajur, merancang laporan keuangan, dan menganalisis output laporan keuangan menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya merancang data awal perusahaan, daftar nama akun, setting sistem presensi perusahaan, kode pajak, daftar rekanan, daftar item barang saldo awal, dan neraca awal menggunakan aplikasi Mayop. Selanjutnya menganalisis dokumen
dokumen penyesuaian akhir, kemudian merancang laporan keuangan dan menganalisis output hasil laporan keuangan menggunakan aplikasi Maya. Adapun referensi yang saya gunakan yaitu dari Ikram Syafrizal dengan buku akuntansi praktik menggunakan aplikasi Maya. Kemudian dari Paidi dengan buku membuat laporan keuangan menggunakan aplikasi Maya. Kemudian dari Matkom menggunakan buku aplikasi akuntansi dengan Microsoft Excel. Adapun pustaka pendukung yang saya gunakan dari beberapa artikel dan beberapa jurnal terkait dengan mata kuliah komputer akuntansi. Untuk metode pembelajaran, metode yang saya gunakan adalah project based learning, kemudian tutorial dan diskusi. Untuk penyampaian materi ini dalam 16 pertemuan sudah termasuk dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester sesuai dengan rencana pembelajaran semester. Berikut video pembelajaran mata kuliah komputer akuntansi di Laboratorium Komputer SDI Nasional Banjarmasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kita untuk mata kuliah komputer akuntansi. Materi perkuliahannya adalah untuk pokok bahasan Exe kasus 1 ya. Untuk sub bahasannya kita akan menyelesaikan bukti transaksi dan penginputan jurnal umum. Di sini mahasiswa mampu menganalisis bukti transaksi dan menginput ke jurnal umum menggunakan Microsoft Excel. Untuk Microsoft Excel-nya boleh disiapkan dulu. Berikut neraca awal dari bengkel Bapak Amar. Untuk instruksinya, bisa kalian lihat. Di sini kita diminta untuk membuat neraca awal periode, yang dimana nanti untuk neraca awal ini kita gabung ke jurnal umum untuk pembuatan buku besar. Kemudian terlebih dahulu kita akan membuat tabel akun untuk mempermudah kita nanti melakukan pembuatan atau penginputan jurnal umum. Kemudian yang terakhir adalah membuat jurnal umum dari transaksi pada modul yang kalian dapat. Sebelum kita menyelesaikan bukti transaksi dan menginput ke jurnal umum, kita akan coba bahas informasi umumnya dulu. Di sini ada bengkel Amar. Ini merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang jasa. Pemilik bengkel ini adalah Bapak Amar yang merupakan pengusaha tidak kena pajak. Di mana Bapak Amar memiliki 3 orang karyawan yang gajinya dibayar di awal bulan. Bengkel Amar ini didirikan pada tahun 2014 ya. Untuk neraca awalnya ini biasanya dipindahkan ke awal periode. Untuk membuat neraca awal kita perlu sheet pertama dulu. Nah, jadi untuk sheet pertama kita rename dulu. Rename dengan klik kanan, kemudian kita rubah menjadi dengan nama neraca awal ya, awal periode. Kemudian yang kita perlukan di sini adalah tadi yang sudah Ibu jelaskan, itu ada tabel A, B, C, D, dan E. Nah, untuk tabel ini itu nanti akan diisi dengan neraca awal periodenya. Kemudian barisnya, baris 1, 2, 3, dan 4 ini akan diisi dengan keterangan tabel. Kemudian baris kelima ini akan kita jadikan spasi atau menghalat antara tabel dengan keterangan ya. Kita coba di sini, kita merge dulu. Yang pertama ini dengan identitasnya tadi adalah bengkel Amar. Keterangan ini untuk mempermudah nantinya pada saat kita melakukan pengecekan kembali. Kemudian untuk baris kedua ini adalah neraca awal periode. Kemudian untuk baris ketiga ini kita isi dengan periodenya ya, bulan berapa ini, karena ini bulan Februari tahun 2004 maka kita tulis Februari 2004. Kemudian baris yang keempat ini menunjukkan dalam rupiah ya, bahwa tabel ini isinya itu dalam rupiah. Kemudian baris kelima ini tadi sebagai spasi ya.
Untuk kolom A kita isi dengan tanggal. Kemudian kolom B ini nama akun. Ya, ini kita seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, ini adalah menyalin dari neraca awal dari periode sebelumnya. Yang nantinya akan kita masukkan ke atau digabung ke dalam buku besar. Seperti itu ya. Makanya ini perlu kita tulis terlebih dahulu untuk mempermudah kita nanti melanjutkan pembuatan buku besar. Oke. Ini tabelnya kita siapkan dulu. Ya. Kita kasih kolom. Kita kasih kolom ya, kemudian kita isi tadi sesuai dengan di modul. Nah, untuk tanggalnya itu sama ya, 1 Februari 2024. Ya, ini ya, 1 Februari 2024. Kemudian nama akunnya ini Kas ya. Kemudian nomor akunnya di sini 111. Nah, untuk awalnya ini debitnya sebesar 14 juta. Nah, 14 juta. Kita setting dulu nih. Karena ini bentuknya dalam rupiah ya. Kita rubah dulu. Nah, oke. 14 juta artinya di debit itu untuk saldo kas sebanyak 14 juta 400.000 seperti itu ya. Kemudian kita coba kalian selesaikan tadi untuk piutang, asuransi dibayar di muka ya, sampai dengan nomor akun 311 yaitu modal Pak Amar. Ini sama tanggalnya tadi ya, boleh di copy aja. Nah, kemudian ini piutang. Kemudian ada asuransi ya, sambil dikerjakan boleh, asuransi dibayar di muka ya. Kemudian perlengkapan bengkel. Ini ada perlengkapan kantor. Peralatan bengkel ya. Nah, setelah itu nanti baru kalian totalkan antara kolom debit sama kolom kredit. Ya. Udah bisa ya? Silakan dilanjutkan dulu untuk pengerjaannya. Pembuatan neraca awal periode. Baik, setelah neraca awal selesai, kita akan bikin yang namanya tabel akun. Nah, untuk tabel akun kita gunakan sheet kedua. Boleh kalian tambahkan sheet kedua. Nah, di sini kita gunainnya kolom A dan B. Nah, kita masukkan akun-akun yang akan digunakan pada bengkel Bapak Amar. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan terkait dengan tabel akun? Boleh, Christine, ada apa? Gunanya kita membuat tabel akun ini untuk apa, Bu?
Baik, untuk pembuatan tabel akun ini nantinya akan mempermudah kita untuk membuat jurnal umum. Pada saat pembuatan jurnal umum kita akan menggunakan yang namanya rumus. Nah, jadi nanti kalian tidak perlu menulis nama akun itu terlalu panjang, tapi cukup gunakan nomor akunnya saja. Nah, sekarang kita coba langsung membuat tabel akun. Jadi tadi sudah ada yang bertanya, Christina tadi bertanya, Bu, untuk apa atau fungsi dari tabel akun ini? Jadi tabel akun ini adalah tabel atau akun-akun yang ada pada bengkel Bapak Amar. Akun-akun yang akan digunakan pada saat kita menyelesaikan transaksi. Jadi tabel akun ini nanti akan kita masukkan ke dalam sebuah rumus atau nanti tabelnya akan kita kasih name box. Nah, name box ini fungsinya nanti akan mempermudah kita dalam menginput jurnal. Jadi mempercepat ya, otomatis mempercepat karena nanti kita tidak perlu menulis nama akunnya. Kita cuma menulis nomor akunnya saja maka akan muncul nanti nama akunnya itu apa. Baik, kita langsung aja. Kita perlu di kolom A dan B. Kolom A dan B. Untuk tabel akunnya atau akun apa aja yang digunakan itu ada di modul ya di halaman 14. Boleh sambil kita buka seperti ini. Untuk kolom A ini kita tulis nomor akun. Untuk kolom B ini nama akun. Jadi kita cuma perlu 2 kolom. Nah, kemudian kita kasih supaya mudah ya, kita kasih ini dulu tabel. Nah, ini. Nah, untuk nomor akunnya di sini contohnya itu di akun 111 itu ada kas ya. Kemudian di 112 ini ada piutang. Kemudian di 113 itu ada asuransi dibayar di muka. Oke. Kita coba ini. Kemudian di 114 ini ada perlengkapan bengkel. Dimohon untuk berhati-hati ya, berhati-hati menulis nama akunnya karena nanti takutnya pada saat di pengerjaan selanjutnya itu akunnya tidak terbaca. 115 ini perlengkapan kantor. Kemudian di 121 ini ada peralatan bengkel. Kemudian di 1211 ada akumulasi penyusutan peralatan bengkel. Coba kalian selesaikan sampai dengan akun 611 ya, ikhtisar laba rugi. Sebelumnya jangan lupa sheet kedua ini kita kasih rename menjadi tabel akun ya, jadi akun. Nah, jadi nanti mudah kita melihatnya. Kita mau lihat ke sheet berapa, kita mau lihat neraca awal, kita lari ke sheet yang neraca awal untuk melihat informasinya. Oke, boleh lanjut dulu pengerjaannya. Nah, tadi Ibu lihat udah selesai semua ya bikin tabel akun. Sekarang coba lihat Ibu, di sini Ibu coba tunjukin gimana cara kita membuat namebox. Nah, namebox ini nanti kita akan masukkan itu sebagai rumus ya untuk daftar nama akunnya. Caranya ini kalian blok ya pada bagian ini yang isi dari nama akun kalian tulis di sini ada di pojok atas ini ya, di pojok kiri atas ini kita tulis menjadi akun. Nah, setelah kalian tulis seperti ini boleh di enter. Nah, ini kita coba pastikan lagi apakah sudah tertulis akun. Nah, sudah, berarti tabel akun ini sudah bisa kita gunakan nanti untuk dimasukkan ke dalam rumus pembuatan jurnal umum.
Baik, untuk tabel akun sudah selesai. Kita akan lanjut menyelesaikan jurnal umum. Sebelumnya kita buat dulu, sediakan dulu untuk sheet jurnal umumnya, yaitu gunakan sheet ketiga dengan nama jurnal umum. Bisa kalian lihat pada proyektor. Di sana Ibu gunain baris 1, 2, 3, dan 4 sebagai keterangan bengkel amar jurnal umum untuk bulannya Februari 2024 dalam rupiah. Nah, untuk baris kelima ini Ibu kasih spasi. Nah, nanti dikasih spasi lagi. Kemudian kita mulai dari baris ke-6. Nah, untuk jurnal umum ini kita gunain sampai dengan baris 125. Jadi ada beberapa transaksi yang harus kita selesaikan. Untuk transaksi pertama, di sini ada bukti kas keluar atas pembayaran gaji 3 orang karyawan ya untuk bulan Februari sebesar 3 juta. Ada yang tahu kira-kira jurnalnya apa untuk bukti transaksi yang pertama ini? Boleh, Ruhama? Untuk transaksi yang pertama itu ada pembayaran gaji karyawan dengan jurnalnya beban gaji di sebelah debit sebesar 3 juta dan sebelah kreditnya itu ada kas sebesar 3 juta. Ya benar, berarti karena dia dibayar di awal bulan, artinya dia dianggap beban ya. Jadi di sini ditulis dengan jurnal beban gaji dan kas ya. Benar. Terima kasih, Ruhama. Baik, untuk jurnal umumnya sudah selesai ya. Tapi totalin dulu nih debit sama kreditnya. Udah balance apa belum? Coba dicek. Benar nggak hasilnya 62.255.000. Sudah benar ya? Ya baik, untuk perkuliahan hari ini Ibu cukupkan. Ada yang ditanyakan dulu nih kira-kira? Tidak ada ya. Oke, kita lanjut lagi nanti pertemuan selanjutnya menyelesaikan buku besar. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.